untuk menyangkut dengan ekspor LNG, kita tidak bisa, kita memenuhi dulu kebutuhan itu. Sisanya baru kita ekspor. Nah, memang dari sekarang, mulai sekarang sebelum POD ya, sebelum kontrak diberikan dalam konteks produksi ya Pak Joko ya, itu sudah harus kita menculikan. Yang ketiga tadi menyangkut dengan batu bara dan nikel. Kita punya target Mbak minimal, tapi kita akan memperhatikan supply and demand. Contoh nikel, kita menghitung berapa total kapasitas pabrik kita, industri kita yang ada. Tetapi nggak boleh dimonopoli. Contoh perusahaan A, dia punya industri, dia juga punya tambang. Ya dia harus, katakanlah dia butuh 10 juta. Contohnya, dia butuh RKB, mintanya 11 juta. Atau 10 juta juga. Kalau itu kita kasih 10 juta semua, terus konsep kemitraan dengan pengusaha yang punya tambang di daerah, mau jual kemana itu orang? Kalau ini kita kasih, pasti mainan dia adalah ore yang ada di samping tambangnya itu dia nggak bisa beli. Kalau dia nggak mau dengan harga murah, dia nggak ambil. Nah, negara harus hadir untuk membuat keadilan. Itu sebenarnya. Jadi kita pingin supply and demand kita jaga, tapi tidak dimonopoli oleh satu kelompok tertentu. Jadi kita mau buat aturan mainnya bagus. Ini saya diajari oleh Pak Bambang, mantan PLT Dirjen Minerba, supaya rakyat hidup bagus, industri jalan, negara dapat royalti, tapi adil semuanya. Itu maksudnya. Batu bara juga begitu. Jadi batu bara juga kita hitung. Kalau kita suplainya terlalu tinggi, demandnya, harga batu bara kita anjlok. Kalau anjlok, mohon maaf, pendapatan negara tidak maksimal, hutan yang kita lakukan lebih besar, dan nilai komoditas kita di pasar global dijengkal. Nah, saya nggak mau jadi menteri yang sudah tahu ini masalah kemudian membiarkan itu. Saya tahu ini pasti ada orderan Mbak. Saya tahu. Bloomberg kan? Ya, saya tahu. Saya agak ngerti dikit itu. Saya agak ngerti dikit. Makanya saya jelaskan biar lebih jelas detail. Ya betul ya. Nah, ini juga ada maksud Freeport ya. Menyangkut Freeport ini kan sebenarnya kita dalam undang-undang itu sudah tidak boleh melakukan ekspor. Terakhir itu di 2024. Karena apa? Semua perusahaan-perusahaan tambang yang mengelola tembaga wajib untuk membangun smelter. Di Indonesia sudah ada 2 smelter, Aman sama Freeport, dan semuanya udah jadi. Freeport itu investasi sudah 3 miliar dolar dan sudah selesai. Tapi kemudian dalam prosesnya itu terbakar. Ini masuk dalam kahar ini. Nah, kami lagi mempelajari sampai dengan hari ini belum ada keputusan untuk memberikan izin ekspor sampai dengan hari saya bicara ini. Nah, saya tidak tahu kalau malam hari bagaimana, wallahu alam ya. Jadi itu kira-kira jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Bahlil. Berikutnya kita akan buka kesempatan untuk penanya lainnya. Ada